Pertama-tama, kami ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ayura Aprilia Zahra. Perkenalkan, nama saya Zahra Satila. Perkenalkan, saya Sinta Iza Aziza. Perkenalkan, nama saya Nadia. Perkenalkan, nama saya Saskia Ningsi. Sekian perkenalan dari kami. Jangan lupa nonton sampai akhir ya. Bye-bye. Teman-teman, apakah kalian sadar bahwa di zaman sekarang ini, dalam kehidupan kita sehari-hari, pasti tidak lepas dari penggunaan berbagai macam energi. Hampir semua kegiatan kita membutuhkan energi loh teman-teman. Kira-kira apa saja ya energi yang terdapat di sekitar kita? Terus, bagaimana sih ketersediaan sumber energi di bumi? Mari kita bahas bersama. Seperti yang kita ketahui, energi sangat penting untuk kehidupan kita. Tahukah kamu bahwa energi terbagi menjadi dua, yaitu energi terbarukan dan energi tidak terbarukan? Nah, gambar sebelumnya, contoh dari energi terbarukan adalah sinar matahari, angin, air, dan panas bumi atau yang biasa disebut dengan geotermal. Sedangkan energi tidak terbarukan, salah satu contohnya adalah minyak bumi. Sebelum itu, kalian sudah pada tahu belum apa itu energi tidak terbarukan? Energi tidak terbarukan atau non-renewable energy adalah energi yang proses pembentukannya membutuhkan waktu sangat lama. Keberadaan energi ini sangat terbatas sekali. Oleh karena itu, manusia harus sangat bijak dalam memanfaatkannya. Energi ini dikatakan tidak terbarukan karena apabila sumber dayanya habis, akan membutuhkan waktu sangat lama untuk menggantikannya. Namun, perlu diketahui juga, tidak semua tempat di Indonesia memiliki ketersediaan batu bara. Daerah yang menjadi pusat eksplorasi batu bara di Indonesia adalah Pulau Kalimantan. Iya, Kalimantan. Jadi tak heran jika banyak berdiri perusahaan tambang batu bara di sana. Batu bara adalah bahan bakar fosil berupa batu galian yang berbentuk sedimen. Sedimen ini merupakan hasil pembusukan tumbuhan ratusan juta tahun lalu yang berlangsung secara biokimia, kimia, dan fisika pada suhu dan tekanan tertentu. Unsur utama di dalam batu bara adalah karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Lalu, apa sih manfaat batu bara di kehidupan sehari-hari? Yang pertama, sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Yang kedua, menghasilkan produk gas. Dan yang ketiga, mendukung industri baja. Dan yang keempat, mendukung industri kimia. Yang terakhir, mendukung industri aluminium. Pernahkah teman-teman mendengar apakah itu energi terbarukan? Atau bahkan teman-teman sudah mengetahui apa-apa saja sumber energi terbarukan? Baiklah, sebelumnya, tahukah teman-teman apa sih pengertian dari energi terbarukan? Lalu, apa saja sih jenis-jenis sumber energi terbarukan? Energi terbarukan merupakan energi yang berasal dari sumber energi di lingkungan sekitar yang dapat menggantikan sumber energi fosil yang memiliki karakteristik, yaitu ramah lingkungan dan ketersediaan di alam tidak terbatas. Adapun jenis-jenis energi terbarukan yang berpotensi di Indonesia loh teman-teman, yaitu yang pertama adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi terbesar dalam kehidupan manusia yang bersumber dari radiasi sinar dan panas yang dipancarkan. Selanjutnya yang kedua adalah angin. Angin adalah salah satu unsur yang memengaruhi cuaca dan iklim. Salah satu penyebab terjadinya angin adalah karena adanya perbedaan radiasi matahari. Hal tersebut menyebabkan terjadinya perbedaan suhu udara dan perbedaan tekanan, sehingga menimbulkan gerakan udara atau angin. Selanjutnya yang ketiga adalah air. Air merupakan salah satu sumber daya alam yang jumlahnya tidak terbatas. Hal itu disebabkan air mengalami siklus hidrologi. Siklus hidrologi adalah proses yang berlangsung terus-menerus, di mana air yang berada di bumi akan kembali lagi ke bumi. Oleh karena itu, air dapat digunakan sebagai energi alternatif sebagai pengganti bahan bakar fosil. Berdasarkan atau pada merupakan sumber daya yang terdiri atas
organik. Secara umum, bioenergi menghasilkan 3 jenis sumber energi, yaitu biomassa, biofuel, dan biogas. Sementara itu, biogas berasal dari berbagai limbah organik, seperti kotoran ternak sapi, kerbau, kambing, ataupun sampah padat. Nah, Sobat Fisika, itulah berbagai macam energi terbarukan yang dapat dimanfaatkan untuk diubah menjadi energi listrik yang ramah lingkungan dan ketersediaannya di alam tidak terbatas, sehingga dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan energi, dapat melancarkan aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari, terkhususnya pada kegunaan energi listrik sangat berperan penting dalam kehidupan di zaman yang modern saat ini. Semoga bermanfaat and thanks for watching. Bye!